Nah, di sini ada tabel tentang baku mutu atau standar paparan radioaktivitas ya. Nah, kita bisa lihat ya di situ ya. Yang pertama itu dia yang pertama yang sebelah kiri ya, tabelnya itu tentang organ-organnya yang terpapar. Lalu yang tengahnya itu ada maksimum permissible dose untuk pekerja radiasi. Jadi ini maksimumnya berapa banyak yang bisa terima oleh pekerja gitu ya. Lalu MDP untuk masyarakat. Jadi ini untuk masyarakat secara umum di luar pabrik mungkin ya, atau di luar tempat kerjanya. Nah, dia dapat menyerang gonad, lensa mata, sumsum tulang, kulit tulang, tiroid, tangan, kaki, organ lain. Berarti organ-organ dalam dan organ-organ luar juga bisa kena ya. Nah, kita lihat untuk organ-organ yang sensitif seperti gonad, lensa, sumsum tulang, dia itu sangat rendah ya. Paparan yang bisa diterima yaitu sekitar 5 rem per tahun atau 3 rem per 3 bulan gitu ya. Nah, tapi kalau bedanya untuk tangan dan lengan kaki itu 75 rem, ini kelihatannya bedanya ya. Berarti semakin sensitif suatu organ, dia akan semakin rendah kemampuannya untuk menerima atau kemampuannya untuk bertahan pada suatu radioaktivitas. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang radioaktivitas atau tentang radiasinya. Nah, tapi gimana sih cara dia zat ini masuk ke dalam tubuh? Nah, yang pertama itu dia dapat melalui pernapasan atau menghirup udara yang terkontaminasi. Wah, jadi dia bisa dalam berupa udara bentuknya ya. Lalu dia dapat masuk melalui mulut dan pencernaan atau pencernaan gitu ya. Lalu kulit yang terluka, penyebaran langsung lewat kulit. Nah, jadi apapun bentuknya dia bisa masuk ke dalam tubuh ya. Jadi radiasi ini memang ada di mana-mana di sekitar kita sepanjang waktu gitu ya. Nah, kita bisa lihat di tabel ya tentang bahaya radiasi. Ya, atau di sebelah kiri itu ada tingkat dosis atau radiansnya ya, dan tingkatkan itu tingkat dosis radiansnya. Nah, pada tingkat dosis 1 itu tidak ada efek bagi kesehatan dalam waktu pendek. Berarti masih aman lah ya, asal jangan terpapar terlalu lama, sebentar aja gitu ya. Lalu pada tingkat 10, dosis 10 radians ya, efek pada perkembangan embrio. Nah, biasanya ini bisa mengganggu perkembangan embrio janin baik itu pada hewan maupun pada manusia ya. Biasanya kalau orang bilang itu ya bisa menggugurkan atau mungkin bisa membuat cacat si embrio. Jadi hati-hati ya. Nah, pada 1000 dosis radians ya atau 10 pangkat 2 itu ya. 1100 ya. Nah, penurunan jumlah sel darah putih. Ini bisa bahaya ya. Sel darah putih kan adalah sebagai antibodi tubuh ya. Jadi dia menurunkan kekuatan tubuh. Jadi lalu pada 10 pangkat 3 radians atau 1000 radians, kerusakan gastrointestinal, muntah, diare, dan penekanan. Nah, berarti ini sudah sampai gejala langsung ya, bisa sampai pusing-pusing, mual, bahkan muntah-muntah gitu ya. Lalu pada 10.000 radians, dia itu akan produksi sel darahnya itu mati dalam 1-2 minggu. Jadi sudah mengganggu proses kimiawi dalam tubuh ya, sudah nggak stabil tubuhnya ya. Mungkin kalau kamu pernah lihat nih, nonton film-film tentang orang yang mengobati kanker gitu ya, mungkin sampai muntah-muntah, sampai pusing, sampai mau mati kayak gitu ya. Nah, kurang lebih itu ya contohnya. Lalu ada 10 pangkat 6 radians yaitu kerusakan sistem saraf, koma, dan mati dalam 1-2 hari, sel padat mati dengan cepat. Nah, ini udah bahaya ya, sudah tahap yang sangat berbahaya, sangat mengganggu tubuh, atau bahkan bisa membunuh dalam seketika. Jadi hati-hati ya. Nah, cara mencegahnya itu ada beberapa cara ya. Yang pertama dengan menghilangkan bahaya. Gimana? Memindahkan pekerja dan tidak lagi bekerja dengan radiasi. Jadi kalau dia udah ada gejala-gejalanya nih, udah nggak enak nih tinggal kerja dengan radiasi, maka sebaiknya resign, berhenti kerja, atau mungkin dia minta pindah ke tempat yang tidak terpapar dengan radiasi atau alat radiasi yang mereka gunakan gitu ya. Lalu yang kedua itu dengan mengawasi bahayanya. Apa yang diawasi? Yaitu penetapan desainnya, alat atau kegunaan atau gedungnya atau bagaimanapun gitu ya, dan peralatan yang tepat untuk mengurangi bahaya. Jadi sesuaikan kebutuhan alat yang akan digunakan. Lalu yang ketiga itu dengan menguasai pekerjaannya, kita awasin ya. Faktor yang dapat digunakan untuk mengurangi paparan pada pekerja itu misalnya ini cara mengawasi pekerja ya. Faktor waktu nih. Gunakan waktu sesingkat mungkin di medan radiasi sesuai kebutuhan saat bekerja. Jadi ada shift, ada pergantian waktu gitu ya, antar pekerja bergantian. Jangan dia terus-terusan sepanjang hari gitu ya. Lalu ada faktor jarak, yaitu berikan dosis radiasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak sumber radiasi. Jadi gini, jangan
jangan biarkan terlalu dekat dengan sumber radiasi atau alat yang digunakan yang memancarkan radiasi ya. Jadi ada berikan sebuah jarak supaya pekerja ini tidak terpapar terlalu dekat dengan sumber radiasinya. Lalu yang ketiga itu faktor pelindungnya, yaitu seperti efektivitas, yaitu pelindung ditentukan dengan interaksi radiasi dengan atom bahan pelindungnya. Jadi cocok nggak sih ini APD atau alat pelindung ini dengan sumbernya atau dengan bentuk dari radiasi tersebut. Lalu selain untuk pekerjaannya, kita bisa gunakan shielding dari bahan timah untuk proteksi radiasi. Biasanya ini untuk lapisan pelindung yang baik itu untuk baju APD maupun untuk ruangan gitu ya. Supaya apa? Supaya radiasinya tidak keluar atau tidak menyentuh manusia yang ada di sekitarnya.